Belum mulai ibadah, kita saat dulu ya. Saat itu selesai. Selamat pagi adik-adik. Kimi, Yunik, Maxi, Gaby, Sharon, yang lainnya juga. Apa kabarnya? Sehat dan luar biasa. Adik-adik, sampai saat ini kita kudu bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sekarang aja kita masih beribadah. Walaupun lewat YouTube, kita kudu sukacita ya. Nyok adik-adik, sekarang kita berdiri. Kita mau nyanyi lagu judulnya Senin sampai Minggu. Yang udah tahu nih lagunya, lebih semangat ya nyanyinya. Yang belum tahu, kita belajar sama-sama lagunya. Oke? Kita berdiri. Adik-adik, tetap berdiri ya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh adik Jesslyn Adam. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ibadah, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 113, bait 1 dan 4. Inilah hari ke-50. Pertama menjadi nampak panen
Silakan duduk adik-adik. El, Ivy, Joan, Orlen, Isaac, dan yang lainnya juga. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 yang akan dibacakan oleh adik Ara. Dari Mazmur 121 ayat 1 hingga 8 yang berbunyi, Aku melayang mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjaga tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah tanggamu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita sambut Mazmur pujian dengan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 213 bait 1, 2, dan 4. Dengar panggilan Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Enci Iren dan Opa Bram. Wah adik-adik, kali ini Enci Iren ditemenin sama Opa Bram lagi nih. Iya, Enci Iren, Enci Engku, dan adik-adik kelas Akak, apa kabarnya? Enci Iren sehat dan luar biasa. Adik-adik juga pasti sehat dan luar biasa kan? Puji Tuhan. Nah, Opa Bram, yuk sekarang kita mulai cerita yuk. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Iya, yuk adik-adik kita berdoa. Enci Iren yang pimpin doanya ya. Oke, Opa. Yuk, adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, tunduk kepala, kita sikap doa dulu yuk. Yuk, Jesslyn Adam, Jonathan, Ara, dan adik-adik lainnya, kita sikap doa dulu ya sebelum mendengarkan cerita, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Yuk, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, puji syukur kami berikan kepadamu Tuhan, sehingga pagi ini kami sudah boleh berkumpul dan sebentar lagi kami akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dan teladan darimu Tuhan. Engkau mau curahkan rahmat Roh Kudus-Mu kepada Enci Iren yang akan bercerita
dan juga kepada setiap kami masing-masing di rumah, agar kami boleh duduk manis, duduk tenang, mendengarkan dan juga mengerti cerita firman Tuhan yang kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita ambil Alkitabnya. Sekarang kita buka dari kitab Kisah Para Rasul, adik-adik. Ayo, dibuka kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk adik-adik dibuka kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah? Kalau sudah adik-adik, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama ya. Kita baca dari video yang akan diputar adik-adik. Jadi adik-adik boleh taruh Alkitabnya dan kita baca bersama melalui video yang akan diputar. Kita bisa baca dari teks yang tertulis dalam video tersebut. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." This is the words of the Bible. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita tentang Pentakoste ya? Ja, richtig. Pfingsten ist der Tag der Herabkunft des Heiligen Geistes. Adik-adik bingung gak sih? Tadi Enci Novita, Enci Priska, dan Opa Bram bicara dalam bahasa apa sih? Kok mereka bicara dengan bahasa yang berbeda-beda ya?
seperti bacaan kita tadi aja ya adik-adik ya. Jangan-jangan mereka mabuk anggur manis kali kayak bacaan itu. Bukan, Ciren. Itu seperti murid Tuhan Yesus yang berbahasa beda-beda, Ci. Oh, terima kasih ya Joshua dan Love. Ternyata kalian tahu toh. Nah, adik-adik, jadi pada saat itu di bacaan kita tadi ada sekelompok orang percaya adik-adik. Nah, sekelompok orang percaya ini sedang berkumpul di suatu tempat. Pada saat mereka berkumpul, ada suara apa yo adik-adik? Suara angin keras, Ci. Yes, betul Genta. Ada suara angin keras adik-adik. Wah, setelah suara angin keras itu muncullah Lidah api, Ci. betul Sief. Muncullah lidah api. Lidah api itu muncul di atas kepala setiap orang percaya yang sedang berkumpul itu adik-adik. Seperti contoh yang ada di atas kepala Ci Iren nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak lidah api ini tanda apa ya? Lidah api ini bertanda sebagai Roh Kudus yang hadir di setiap orang percaya tersebut adik-adik. Tahu nggak adik-adik, dengan hadirnya Roh Kudus kepada setiap orang tersebut, mereka jadi bisa apa ya? Betul, mereka jadi bisa berbahasa asing, berbahasa yang berbeda-beda adik-adik. Roh Kudus yang hadir bisa memampukan mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda bahasanya, mereka tetap bisa mengerti adik-adik. Mereka tetap bisa ngobrol satu sama lain. Seperti contoh Enci Novita, Enci Priska, dan Opa Bram tadi. Enci Priska berbahasa Inggris, tapi Enci Novita mengerti dan bisa menjawabnya dengan bahasa Betawi. Lalu ada Opa Bram. Opa Bram juga mengerti apa yang dibicarakan Enci Priska dan Enci Novita dan menjawabnya dalam bahasa Jerman. Nah, adik-adik, kita juga tadi bisa mengerti kan dengan bantuan teks pada saat percakapan antara Enci Novita, Enci Priska, dan Opa Bram adik-adik. Nah, hebat nggak tuh adik-adik? Kuasa Roh Kudus bisa membuat perubahan adik-adik. Contohnya kayak yang tadi, sekelompok orang percaya tersebut yang tadinya tidak bisa berbahasa asing, dengan hadirnya Roh Kudus bisa memampukan mereka berbahasa yang berbeda, bahasa lain, bahasa asing adik-adik, dan tetap dimengerti. Kehadiran Roh Kudus selalu membawa perubahan yang baik tentunya adik-adik, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan dan Injil Tuhan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Nah, adik-adik mau nggak menyebarkan atau memberitakan Injil Kristus? Tentunya tidak harus seperti contoh bacaan kita tadi adik-adik, yang harus berbahasa asing. Tidak harus seperti itu kok adik-adik. Adik-adik bisa memberitakan Injil Kristus dengan cara melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Gitu adik-adik. Gampang nggak? Gampang ataupun susah, adik-adik harus percaya dan minta tolong dengan berdoa. Nanti Roh Kudus yang akan memampukan adik-adik
supaya adik-adik bisa mampu melakukan yang baik dan menjauhi larangannya. Roh Kudus juga yang akan menolong adik-adik, memberikan kemampuan, kekuatan, dan keberanian untuk adik-adik dalam melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan lupa, serta menjadi contoh untuk lingkungan sekitar adik-adik. Jadi, kamu orang mau kaseng memberitakan Injil? Jadi adik-adik, maukah memberitakan Injil? Kiranya Roh Kudus memampukan adik-adik semua untuk memberitakan Injil ke semua orang dengan cara adik-adik masing-masing. Amin. Nah, adik-adik, sekarang aktivitasnya membuat sebuah video. Video yang merekam adik-adik sedang berbicara, "Aku cinta Yesus." Gampang kan? Gampang. Tapi ada syaratnya adik-adik. Adik-adik berbicaranya nggak boleh pakai bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia. Pakai bahasa yang lainnya ya adik-adik. Seperti contoh Enci Novita tadi pakai bahasa Betawi. Enci Priska pakai bahasa Inggris. Opa Bram pakai bahasa Jerman dan bahasa Ambon. Nah, adik-adik bikin rekaman "Aku cinta Yesus" pakai bahasa yang lain ya. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Semoga Roh Kudus yang memampukan dan membantu adik-adik dalam mengerjakan aktivitasnya. Ik hou van Jezus. Sekarang kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 112. Bait 1 dan 2. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Bait 2. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kali ini doa syafaatnya kita ucapkan bersama-sama ya, tapi tetap dengan sikap doa. Lipat tangannya dan tunduk kepala. Adik-adik boleh sambil membaca teks yang ada di layar ya. Nanti teksnya, doa ini akan dibagi menjadi 2. Dibaca oleh yang perempuan dan laki-laki. Yang perempuan akan dipimpin oleh Enci Iren, dan yang laki-laki akan dipimpin oleh Opa Bram. Kita berdoanya secara bersama-sama ya. Kita baca doanya secara bersama-sama. Yuk, Onin, Heldi, dan adik-adik lainnya, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan oleh Roh Kudus agar kami bisa memberitakan Injil Kristus dengan melakukan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu dan menjadi contoh yang baik bagi sesama kami. Dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk sesama kami, bagi mereka yang berulang tahun agar dengan bertambahnya usia,
mereka bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan. Untuk sesama kami yang sakit, Engkau sembuhkan segala sakit yang dirasakan dan pulihkan supaya mereka bisa kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Nazaret. Engkau berkati dalam segala rencana dan program kerja agar semua yang dipersiapkan dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk bangsa dan negara serta presiden dan petugasnya, Engkau berkati agar bisa menyelesaikan masalah yang ada, khususnya pandemi COVID-19, agar Indonesia bisa segera pulih dari virus ini dan kami dapat berkegiatan normal lagi. Untuk orang tua kami, kakak, adik, om, tante, opa, oma, mbak, dan keluarga kami semua, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka dengan segala tugas-tugasnya. Untuk tugas sekolah dan ujian kami, juga Engkau berkati agar kami selalu memberikan dan melakukan yang terbaik untuk masa depan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dan doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik Emily, adik Aviel, adik Eni, adik Rio, adik Fanya, adik Leandra, adik Viani, adik Raisa, dan adik Jesslyn Talahatu. Ingat, kalau mau ngasih persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop lalu diserahkan kepada kantor gereja, atau bisa langsung ditransfer ke rekening gereja. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan Kidung Ceria 264 bait 1 dan 2. Adik-adik, sekarang mari bangkit berdiri. Kita mau berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Fanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan ini supaya berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Warta PA untuk tanggal 23 Mei 2021. Yang pertama, IHMPA online untuk kelas AK dilakukan via YouTube jam 9. Yang kedua, penyerahan persembahan bisa dilakukan melalui amplop yang bisa diberikan kepada kantor gereja atau dapat langsung ditransfer ke rekening gereja. Warta PA yang ketiga, latihan paduan suara PA dilakukan setiap Sabtu jam 10 sampai dengan 11.30 via Google Meet. Untuk yang keempat, terima kasih untuk Kakak Yohana de Vretes yang telah mengiringi ibadah IHMPA. Terima kasih juga untuk Ara, Geslina Dam, dan Fanya yang sudah bertugas untuk ibadah hari ini. Warta PA yang kelima, pengumuman untuk pembagian tugas tanggal 30 Mei 2021 untuk kelas AK adalah doa menghadap Allah AVL, doa pembacaan Alkitab Healthy, doa pengutusan unik. Dan warta PA yang terakhir, jangan lupa untuk adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Selalu pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer sehabis jalan, dan ketika masuk ke rumah langsung mandi dan ganti baju. Sekian warta PA untuk hari ini. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah ini. Sebelum mengakhiri ibadah, kita akan menyanyikan satu lagu Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta bait ketiga dan keempat. Mari kita berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengutusan. Tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini telah mengumpulkan kami untuk menjalankan ibadah virtual. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini di kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Engkau mempertemukan kami kembali pekan depan dalam ibadah virtual. Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita melakukan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus